Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa untuk menyisihkan waktunya, yaitu melanjutkan pelajaran kita KIP, dan semoga kita juga bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Materi KIP pada pekan ini adalah tentang bulan Sya'ban. Dinamakan dengan Sya'ban dari kata sya'bun, artinya kelompok atau golongan. Dan dikatakan Sya'ban juga karena litafarruqihi, karena berpencarnya orang-orang, tafarruq, berpencarnya orang-orang untuk mencari sumber air, jadi Sya'ban tafarruq. Kemudian disebutkan makna Sya'ban juga karena orang-orang berpisah untuk menuju gua, atau dikatakan dia itu sebagai pemisah antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu pengertian daripada Sya'ban. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Yang pertama, bulan Sya'ban adalah Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban, menunjukkan kemuliaan bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Salamah, Aisyah radhiyallahu anhuma pernah menceritakan kepadanya, kepada Abu Salamah. Dia berkata, Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya, sepenuhnya maksudnya kebanyakannya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau SAW bersabda, lakukanlah amalan sunnah semampu kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan terhadap amal yang terus-menerus yang kalian lakukan hingga kalian merasa bosan. Salat yang paling dicintai Nabi adalah salat yang dikerjakan terus-menerus, konsisten, walaupun hanya sedikit. Apabila beliau mengerjakan satu salat, beliau mengerjakannya secara terus-menerus, konsisten. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini yang pertama. Ini keutamaan bulan Sya'ban, Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah dikatakan oleh salah seorang sahabat, Usama bin Zaid, yang mengatakan, bertanya kepada Rasul, saya tidak melihat engkau wahai Rasul berpuasa di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Saya tidak melihat engkau wahai Rasul berpuasa seperti puasamu di bulan ini, bulan Sya'ban. Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai. Bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan dia adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat kepada Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa' amali wa ana shaimun. Dan saya suka kalau amalku diangkat ketika aku berpuasa. Kemudian yang ketiga, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sangat membantu badan dan hati untuk siap menyambut bulan Ramadan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Mula'i radhiyallahu anhu, jika masuk bulan Sya'ban, dia tutup tokonya. Kemudian beliau meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an. Jadi persiapan, jadi bulan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan. Yang keempat, terdapat keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Apa keutamaannya? Ini berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya
Ya, dan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi keutamaan pada nisfu Sya'ban ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah, ya, yaitu bulan di mana Allah mengampuni makhluk. Ini saja keutamaannya, tidak dengan yang lainnya. Ya, tidak ada keutamaan yang lainnya pada nisfu Sya'ban. Kemudian amalan apa yang bisa dikerjakan di bulan Sya'ban? Yang pertama puasa sunnah, sebagaimana dijelaskan tadi. Nabi banyak melakukan puasa sunnah. Apa itu puasa? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kemudian apa? Puasa Daud, ya puasa sunnah. Tidak ada puasa yang lainnya, ya, yang khusus, ya puasa sunnah diperbanyak. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal ketaatan. Amal apa saja dilakukan pada bulan Sya'ban, membaca Al-Quran, ya, sholat rawatib, bersedekah dan yang lainnya, ya. Apa saja contohnya amal-amal yang bisa dikerjakan selain puasa sunnah tadi, ya, apa saja? Yang pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggal, ini wajib ini, dan sholat sunnahnya rawatib, sholat tahajud dan witir, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir kepada Allah, zikir pagi dan petang jangan ditinggal, baca Al-Quran mulai dari sekarang dibiasakan, membantu dan menolong orang-orang yang susah, bersedekah. Yang ketujuh, ya, kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan bagi yang mempunyai hutang, segera untuk berpuasa, ya, membayar hutangnya, ya, membayar hutangnya. Kemudian amal apa saja yang tidak disyariatkan di bulan Sya'ban, ya, amalan yang tidak disyariatkan di bulan Sya'ban. Yang pertama, amalan, ya, yang berupa keyakinan bahwa ajal, umur, rizki manusia ditentukan pada bulan Sya'ban. Ini keliru berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi yang lemah. Ini keyakinan yang tidak benar. Yang kedua, keyakinan Al-Quran diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Ini juga, ya, keyakinan yang keliru. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr. Lailatul Qadr adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan, ya, Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana Allah turunkan, ya, pada bulan tersebut Al-Quran. Jadi Al-Quran yang benar adalah turun di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang tidak disyariatkan yang lain, yang ketiga, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berziarah kubur. Mengkhususkan, ya, mengkhususkan, karena tidak ada dalil khusus, ya, ziarah kubur itu, ya, pada bulan Sya'ban saja, ya, tidak ada kekhususan, ya, umum pada bulan yang lainnya juga boleh, ya, artinya tidak boleh mengkhususkan, karena sesuatu yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali memang ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Nabi mengkhususkan, para sahabat mengkhususkan, ya, ziarah kubur, ya, istilahnya nyadran, atau mungkin ada istilah yang lainnya. Keempat, mengkhususkan sholat dan puasa pada malam nisfu Sya'ban. Ini juga tidak dibenarkan, tidak ada dalilnya, ya, mengkhususkan sholat dan puasa pada malam nisfu Sya'ban, ya. Kecuali yang sudah biasa puasa sunnah, Senin, Kamis, kemudian puasa Daud, Ayyamul Bid, silahkan, ya. Adapun dalil, ya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban jangan berpuasa. Hadis riwayat Imam Daud. Ini untuk orang-orang yang tidak biasa berpuasa, ya, tidak biasa berpuasa, ya, jangan berpuasa karena itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi orang yang belum biasa untuk puasa sunnah, kemudian masuk pertengahan bulan Sya'ban lalu dia berpuasa. Ini dalil, ya, larangannya.
Ya berdasarkan perkataan Imam Nawawi juga ya. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab ya, beliau mengatakan para ulama kami yaitu ulama Syafi'iyah berkata tidak sah puasa pada hari yang diragukan, yaitu Ramadan sudah masuk atau belum ya. Ya bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban itu, tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Adapun kalau puasa qadha atau nazar atau kafarat maka boleh berpuasa setelah lewat tengah Sya'ban, karena kalau puasa yang sunnah saja dibolehkan apabila sudah terbiasa, maka puasa yang sebabnya adalah wajib seperti qadha, nazar, kafarat lebih utama lagi untuk boleh. Ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan kalanya Nabi SAW juga berpuasa sedikit di bulan Sya'ban, tidak banyak puasa. Ada kalanya. Ya, sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena Rasulullah yasumu Sya'ban kullahu yasumu Sya'ban illa qalila. Ya, adalah Rasulullah SAW terkadang puasa Sya'ban seluruhnya, banyak berpuasa, dan terkadang yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ya. Kemudian amal yang tidak syariatkan di bulan Sya'ban yang lainnya, yang kelima adalah melakukan sholat alfiyah atau sholat baro'ah. Sholat baro'ah yaitu sholat 100 rakaat di nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Ini tidak ada dalilnya. 100 rakaat ya. Kemudian setiap rakaatnya membaca qul huwallahu ahad 10 kali sehingga genap 1000 kali dia baca. Ini tidak ada syariatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai di bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat ya, kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat ya, puasa dan amal-amal yang lain, membaca Al-Qur'an, khatamkan Al-Qur'an ya, khatamkan Al-Qur'an, karena kita sekarang banyak sekali waktu di rumah, sehingga ya mari kita dan keluarga kita, anak istri kita ya, atau siapa saja yang ada ya di dalam rumah itu, kita giatkan untuk baca Al-Qur'an. Semoga bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.